diskusi mengenai pendidikan hal ini, kita mengangkat bahwasanya memang kalau kita lihat dari tujuan bernegara, teman-teman semua, tujuan negara Indonesia itu kan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan, itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi karena memang salah satu tujuan dari adanya negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sangat wajar pendidikan itu menjadi tools, menjadi alat yang begitu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan teman-teman semua, kalau kita lebih cermat membaca konstitusi kita UUD 1945, teman-teman lihat pasal 31 ayat 4. Itu disebutkan secara jelas bahwasanya konstitusi menjamin seminimal-minimalnya 20% anggaran itu adalah anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Jadi memang teman-teman semua, kawan-kawan sekalian, kakak sekalian, bahwasanya memang karena begitu pentinglah gitu ya, akhirnya APBN pun mengamanatkan 20%, mengalokasikan 20% untuk pendidikan. Nah, tapi teman-teman semua, meskipun idealitanya seperti itu, tapi secara realita kita lihat mungkin masih jauh gitu ya teman-teman, bahwasanya cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa itu mungkin masih butuh waktu cukup lama teman-teman. Karena teman-teman semua, kalau kita lihat negara kita adalah negara yang begitu besar. Kita bukanlah bangsa yang kecil tapi bangsa yang besar. Kita adalah negara kepulauan, beragam macam budaya, adat istiadat dari Sabang sampai Merauke. Dan tentu itu bukanlah tugas yang mudah untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Saya pikir teman-teman semua, kalau kita berharap hanya pada pemerintah, ya kan, sebagai pihak yang mungkin satu-satunya pihak yang menyelenggarakan pendidikan, mungkin itu tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin dari pertama gitu ya Pak Suharlan, yang dari perspektif pemerintah sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan ya oleh pemerintah, kira-kira kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dilakukan. Karena kita lihat ya Pak, masih banyak mungkin Pak yang kalau ngomongin akses pendidikan, mungkin masih banyak anak-anak yang masih sulit untuk akses pendidikan. Sehingga saya pikir teman-teman yang ada di sini perlu tahu ya bagaimana pemerintah sampai hari ini sudah berupaya untuk memajukan pendidikan. Saya persilakan untuk Pak Suharlan. Perlu saya sampaikan bahwa pendidikan memang sangat kompleks masalahnya, dan khususnya di Indonesia sangat unik. Pertama, letak geografis yang kurang menguntungkan bagi dunia pendidikan. Banyaknya pulau-pulau ya, di samping SDM yang tersedia ya. Kebijakan dari pemerintah di kementerian bahwa pendidikan ini tanggung jawab bersama. Bahkan Pak Menteri yang sekarang ini harus ada pelibatan dari publik ya, harus ada, karena ini tanggung jawab bersama. Makanya kebijakan Pak Menteri sekarang ini banyak melibatkan LSM maupun yang lain-lain untuk meningkatkan pendidikan. Ini karena pendidikan memang sangat rumit sekali dan perlu ada masukan-masukan dari masyarakat ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan pendidikan ke depan ini sebenarnya khususnya yang pendidikan dasar dan menengah, terkait dengan apa itu namanya, kebijakannya sekarang itu adalah terkait dengan pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter ini sangat penting. Pintar saja sekarang tidak cukup ya, pintar saja tidak cukup. Jadi masing-masing siswa peserta didik itu harus punya kemampuan lain ya. Nah, kita anak yang punya kemampuan kita sudah kita pikirkan ya, bakat dan minat dan kepribadian. Kepribadian ini terkait dengan pendidikan karakter. Dan di sekolah-sekolah itu kita minta agar supaya ada klub-klub ya yang punya kemampuan dalam ilmu pengetahuan, baik itu yang sains ya, jago matematik di sekolah ada wadahnya, yang punya kemampuan fisika ada wadahnya, kimia juga ada. Nah, tidak suka dalam bidang sains ya, tapi punya kemampuan, punya talenta dalam penelitian, ada wadahnya, ada wadahnya. Dan ini
banyak ada set dasar dan set terapan, ya. Dan prosesnya pun ini dari sekolah terbaik dari sekolah ada lombanya, ya, diikutkan ke tingkat kabupaten. Terbaik kabupaten baru ke tingkat nasional, terbaik nasional kita bina kembali untuk diikutkan ke internasional. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah kebanggaan kita. Tujuannya bukan hanya semata-mata meraih medali sebenarnya, ya, bukan hanya meraih medali, tapi bagaimana kultur budaya kompetisi tumbuh dan berkembang di sekolah. Kalau hanya ingin meraih medali, kami bisa hanya memilih salah satu sekolah, 2 sekolah, kita training 1 tahun pasti mas. Tapi bagaimana semua anak bangsa yang punya talenta, yang punya kelebihan dalam bidang tertentu, ini kami fasilitasi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam bidang saya, Indonesia ini masuk ke papan tengah banyak. Kemarin Indonesia jadi tuan rumah pelaksanaan Olimpiade astronomi. Astronomi ini meskipun bukan mata pelajaran, ya, tapi siswa-siswa kita juga mampu dalam bidang astronomi. Artinya bakat dan minat siswa di masing-masing daerah ini ada, ya. Dan kemarin diikuti oleh 45 negara. Indonesia itu masuk yang peringkat yang kedua. Ini luar biasa. Yang masuk ke tingkat nasional, finalis baik itu yang Olimpiade Sains, penelitian, seni, olahraga, kami beri bantuan pendidikan buat siswa, ya, yang masuk ke tingkat nasional. Terus yang berhasil dalam dalam lomba internasional, kami memberikan beasiswa, ya, karena khususnya saya sudah ada permennya memberikan beasiswa S1 itu yang perunggu, S2 medali perak, S3 itu adalah medali emas. Jadi pemerintah sangat peduli terhadap pemberian beasiswa ini. Dan bagi para peraih yang kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, ya, UI ITB, yang masuk ke tingkat internasional, ini ada kemudahan masuk ke perguruan tinggi, ya, ada kemudahan. Bahkan yang 30 besar pun tingkat nasional terbaik tingkat nasional ini ada kemudahan masuk ke perguruan tinggi. Ini luar biasa. Khususnya UI ini sangat peduli terhadap anak-anak yang punya kemampuan lebih.